Hai adik Rantari, Faparta 57, selamat datang di Game Podcast episode Orma Menyapa bersama HMIT IPB University. Dan teman-teman semuanya, kenalin gue Rimba Basuki dari Faparta 56. Senang banget nih kali ini di 15 menit ke depan kita bakal berbincang-bincang terkait HMIT IPB University. Nah, teman-teman semuanya pasti udah penasaran kan? Oleh karena itu jangan kemana-mana, jangan geser tempat duduk kalian karena kita bakal ngobrol lebih jauh terkait HMIT IPB University. Nah, teman-teman semuanya, kita udah kedatangan tamu luar biasa, wakil ketua himpunan kita, biar teman kita yang berkenalan ya kepada teman semuanya, yaitu Bang Ihsan Ferdiansyah. Gimana Bang Ihsan kabarnya, Ihsan? Alhamdulillah baik Mas Rimba. Nah Bang Ihsan mungkin boleh nih menyapa teman-teman di rumah sekalian kenalan nih. Oke. Halo adik Antari, Faparta 57. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ferdiansyah. Saya dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Angkatan 56. Dan saya menjabat di HMIT sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah. Wah, luar biasa banget ya, udah ganteng, wakahim pula ya teman-teman semuanya. Dan for information buat teman-teman juga nih, Bang Ihsan ini juga lulus dari jalur ketua OSIS ya, Ihsan ya? Ya, betul sekali Mas Rimba. Betul banget, dan kita udah kenal sama bareng nih, udah dari awal masuk, karena kita juga sama jalurnya yaitu ketua OSIS ya, Ihsan. Mantap banget Bang Ihsan ini. Oke Ihsan, boleh ya kasih gambar umum dan juga fungsi dan tugasnya dari HMIT sendiri itu gimana sih? Biar teman-teman yang di rumah lebih paham dan kenal terhadap HMIT IPB University. Baik, HMIT berarti termasuknya Himpro ya, Himpunan Profesi. Berarti HMIT merupakan himpunan mahasiswa ilmu tanah gitu kan. Fungsinya merupakan sebagai fasilitator dan katalisator bagi kemajuan kompetensi mahasiswa ilmu tanah itu sendiri, Mas Rimba. Wow, mantap banget ya teman-teman semuanya. Tapi by the way nih, Ihsan, terkait HMIT sendiri fungsi dan tugasnya. Ya, emang baik. sekedar hanya itu saja atau ada nih misalkan tugas-tugas khusus atau mungkin dari mega-mega proker yang lainnya gitu? Oke, untuk menyinggung proker ya, sebenarnya HMIT itu banyak banget prokernya dari setiap divisi ataupun bironya itu sendiri kan. Mungkin kemarin nih Mas Rimba, kemarin kita nih kan mungkin lagi di rumah aja dan kebetulan juga libur gitu kan. Kita mengadakan SSHC, yaitu Student Soil English Club gitu kan, dimana itu merupakan salah satu perwujudan kampus mereka juga gitu kan. Selagi kita melanjuti nih pasca kampus itu. Selain itu ada Soilpreneur. Soilpreneur merupakan salah satu pengaplikasian nih dari kampus mereka terkait mahasiswa yang berwirausaha itu. Selanjutnya ada Soiler Talk yang dimana Soiler Talk ini merupakan interaksi nih antara mahasiswa ilmu tanah dan para alumni ilmu tanah itu sendiri. Selanjutnya banyak kali sih ya kalau sebutin satu-satu. Nah mungkin kedepannya nih ya yaitu ada Soil Festival tahun 2021 di mana ini merupakan ajang nih bergengsi bagi mahasiswa ilmu tanah di Indonesia karena merupakan ajang kompetensi juga untuk mahasiswa ilmu tanah di Indonesia, di mana pada tahun kemarin tahun 2020 merupakan kita mengadakannya bertaraf internasional dan insya Allah tahun ini juga bertaraf internasional. Minta doanya ya teman-teman, semoga dilancarkan untuk Soil Festival ini. Keren banget teman-teman semua, emang udah kece banget ya dari HMIT sendiri ya, karena Kece udah parah. tadi eventnya bukan nasional aja tapi internasional teman. Jadi buat teman semuanya, kalau udah eventnya ini kegiatan kita offline seru banget teman-teman, karena kita udah merasakan kemarin ya Ihsan ya. Ya, betul betul banget. sekali. Tapi Ihsan, pastinya dari segala macam ya proker tentu tidak lepas dari kegiatan dari fungsi tugasnya dari struktural dari HMIT sendiri ya. Iya, Boleh nih Ihsan mungkin sampaikan kepada teman semuanya gimana sih sebenarnya struktural dari HMIT sendiri. Baik ya, mungkin hampir sama seperti ormawa yang lain juga. HMIT itu ada BPH lah tentunya juga kan, ketua, wakil ketua, ada sekretaris umum, ada sekretaris 2, terus ada bendahara umum dan bendahara 1. Terus ada BP nih. BP itu adalah badan pengawas atau istilahnya itu badan legislatifnya dari HMIT itu sendiri gitu kan. Terus HMIT juga ada 2 biro dan 4 divisi nih, yaitu biro eksternal dan kemitraan, ada biro internal. Terus ada 4 divisi, yaitu divisi keilmuan, divisi pengembangan sumber daya mahasiswa, ada divisi kewirausahaan, dan divisi media komunikasi dan informasi. Wah, keren banget teman-teman. Tadi satu ya yang sebenarnya Rimba tag banget tuh yang terkait divisi keilmuan. Sebenarnya penasaran banget karena memang itu jarang banget gak sih San ada di ormawa lainnya. Boleh nih San kasih tahu sebenarnya gimana sih divisi ilmuwan itu terus? Baik ya, untuk divisi keilmuan itu sendiri berarti keilmuan. Berarti kita kan himpro nih, berarti membahas tentang keilmuan ilmu tanah itu sendiri nih Mas Rimba. Karena di divisi keilmuan itu sendiri banyak banget mengkaji dan mempelajari terkait keilmuan kita nih Mas Rimba. Kayak misalnya contoh kayak cara membuat kompos nih, di mana ntar mungkin dipelajari di semester 6 yaitu mata kuliah manajemen pupuk seperti itu Mas Rimba. Dan mungkin di divisi keilmuan ini ada konten-konten di Instagram kayak seperti misalnya cara bagaimana sih
pembuatan batu kristal itu bisa terjadi gitu. Wow, Karena batu kristal. Iya, batu kristal. Oh, Karena keren kan batu banget, kristal Om. juga itu dipelajari di mata pelajaran agrogeologi di semester 3 di Mas Rimba. Mantap banget teman. Jadi kita nggak cuma terkait tanah aja ya San ya. Iya, Tapi tapi btw bukan. San, dari HMIT sendiri kan tadi sebutkan fasilitator dan juga katalisator. Iya, Ada nggak sih San, sama penyediaan nih fasilitator kegiatan pelatihan pada teman-teman semuanya dari HMIT sendiri? Tentunya banyak banget ya Mas Rimba. Kebetulan banget baru kemarin nih awal Juni kita melaksanakan kolaborasi antara Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Lahan dan HMIT gitu, ITSL X HMIT gitu kan, HMIT gitu kan. Nah, di sini ada pelatihan drone dan pengelatihan teodolit. Pelatihan drone itu merupakan pengaplikasian dari mata kuliah PJIC, penginderaan jauh dan interpretasi citra, di mana itu pelatihan drone itu kita akan memfasilitasi nih gitu kan untuk bagaimana kita bisa memetakan suatu wilayah dan suatu lahan nih Mas Rimba. Kayak misalnya nih, kita kan pernah nih belajar PJIC, mata kuliah Betul PJIC. banget. Nah, mungkin di sana itu kita punya nih hasil foto udara dari drone tersebut gitu kan. Nah, ini mungkinnya nih siapa tahu mahasiswa ilmu tanah akan mengambil divisi PJIC tersebut gitu kan untuk skripsiannya kayak gitu kan, tugas akhirnya kayak gitu. Nah, itu mungkin dari kitanya juga HMIT yang memfasilitasi gitu kan. Dan untuk teodolit sendiri itu merupakan alat pengukur kemiringan lereng gitu. Nah, mungkin nih bagi teman-teman MSL atau ilmu tanah itu kalau mau mengambil divisi KTA itu sendiri atau divisi apapun yang berkaitan dengan kemiringan leher itu bisa banget diaplikasikan gitu dengan cara mengikuti pelatihan itu tersendiri. Ini udah dengarnya itu keren banget teman-teman yang lagi online ya San ya. Iya. Sebenarnya kita juga online juga ya. Itu Online keren banget. juga. Ya betul banget, karena kegiatan tadi yang drone tadi ya keren banget. Jadi semakin membuka mindset kita kalau pertanian tuh nggak cuma sekedar tanah doang ya San ya. Betul Nggak sekedar banget. nyangkul doang, nggak sekedar nanam doang, tapi kita juga pemetaan juga ya. Iya, Apalagi betul. udah modern banget tuh. Namanya kita Ya, juga bukan pertanian presisi. Jadi kita udah luar biasa banget modern. Oke San, mungkin kita udah waktunya udah lumayan lama nih sama teman semuanya Wah, nih. kerasa ya. Tapi sebelum kita bisa pasti ada lah teman-teman semuanya apa ya manfaat nih sebenarnya. Apa sih sebenarnya manfaat yang Ihsan dapatkan dari kegiatan-kegiatan di Ormawa? Boleh biar teman-teman yang ada di rumah Faperta 57 biar tertarik lah ikut organisasi di Faperta lingkupnya gitu. Oke, untuk membahas manfaat nih, mungkin manfaatnya itu banyak banget ya Mas Rimba selagi kita berpikirnya positif gitu kan ya. Mungkin yang manfaat yang saya rasakan, saya lebih berpikir kritis gitu kan. Dimana dalam era seperti ini kan, era VUCA lah disebutnya juga, atau era pandemi seperti ini, kita dituntut untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa berpikir nih kayak harusnya ini tuh acaranya online offline, Iya, tapi betul, bagaimana kita untuk mengkemas kembali gitu kan acara ini bisa menarik mungkin untuk dilaksanakan online itu sendiri gitu Tapi kan. sempat kaget gak Ihsan tiba-tiba harus online gitu, padahal kegiatan udah dirancang offline ya. Ya sebenarnya kaget ya sih, cuman ya kita harus bagaimana lagi gitu kan, namanya juga kita harus berinovasi sesuai Betul. nama kabinet kita gitu kan, bumi inovasi, membumi dan menginovasi gitu. Mantap, luar biasa teman-teman semuanya. Boleh Ihsan lanjutkan tadi manfaatnya buat teman-teman biar mungkin ada tambahan ajakan nih buat teman-teman semuanya. Oh ya, biar ikut kegiatan kita Baik. di Ormawa Faperta. Oke, mungkin selanjutnya manfaat dulu lagi ya, Rim. Nah, untuk manfaatnya lagi mungkin kita bisa menambah relasi nih, relasi cutting nih. Kayak misalnya kita nanya nih, Kak, skripsian dari divisi itu kayak gimana sih, Kak? Kak, tugas ini tuh kayak gimana? Itulah bisa salah satunya gitu kan. Apalagi Himpro yang kaitannya itu, cakupannya tuh yaitu departemen kayak gitu kan ya Mas Rimba. Terus mungkin lebih aktif lagi, yang asalnya pendiam jadi lebih aktif lagi. Terus di mana lagi ada orang yang mungkin yang misalnya kayak nggak kurang respect atau kurang peduli, jadi ikut peduli lagi gitu kan demi yang passionnya gitu kan, kayak gitu. Betul, mantap, luar biasa. Mungkin teman-teman semuanya di rumah udah masih penasaran ya terkait dari HMIT sendiri. Mungkin Ihsan ada mungkin media sosial yang bisa di-share ke teman-teman nanti biar teman-teman bisa menghubungi Ihsan nih kalau misalkan ingin lebih tahu lah Ihsan terkait HMIT sendiri. Boleh nih kasih tahu lah sebenarnya dikit biar sekalian kenal sama Bang Ihsan sendiri. Kan emang luar biasa banget loh. Bang Ihsan dari mana kebetulannya? Saya berasal dari kota Tasikmalaya. Teman-teman yang ada di Tasikmalaya boleh nih mampir di rumah Bang Ihsan untuk ngobrol lebih jauh lagi ya terkait HMIT. Luar biasa. Bang Ihsan, Instagramnya apa nih? Boleh kasih ke teman-teman semuanya? Mungkin bisa juga follow Instagram saya itu Ihsan Fardiansah, sahnya hanya 2 gitu. Udah itu aja sih. Oke, bisa langsung dikontak aja beliau untuk bisa ngobrol lebih jauh lagi terkait HMIT PB University. Nah, Ihsan nih, mungkin kasih closing statement-nya untuk teman-teman yang di rumah, boleh? Oke, Silakan. sebelumnya saya mau memberi ajakan dulu nih buat Faperta 57 gitu kan. Saya ingin memberi pesan buat 57, jangan lupa ya ikuti Ormawa yang ada di Faperta, baik itu himpronya, badan legislatifnya, badan eksekutifnya dan maupun badan rohaninya gitu kan, karena nggak ada salahnya untuk mengikuti Ormawa di Faperta, karena sumpah itu keren banget sih Ormawa di Faperta itu gitu kan. Mungkin banyak benefitnya tuh ntar ketika kalian setelah berhasil
kayak demisioner lah gitu Iya. kan dari Ormawa Paperta tersebut gitu. Dan jangan lupa bagi mahasiswa ilmu tanah, jangan lupa join di HMIT IPB. Mantap. Nah, mungkin untuk closing statement-nya lebih tingkatin lagi kepercayaan diri, karena kepercayaan diri itu ibarat kalian sedang berjalan di ruang yang kosong di mana itu nggak ada siapa-siapapun, di mana kalian bergerak tidak ada yang melihat. Yes. Dan itu kepercayaan kalian itu ibaratkan sedang diuji lah. Dan makanya kalau misalnya kalian sedang mau berekspresi diri gitu kan di tempat umum, ibaratkanlah di tempat umum itu ibaratkan ya ruang yang kosong gitu, yang mudah nggak dilihat sama siapa-siapa, tetapi benefitnya itu didapatkan, seperti itu Mas Rimba. Mantap. Kuncinya adalah PD teman-teman. Jadi Ya, jangan betul. apa ya, insecure dulu ya. Ya, jangan insecure. Ya dong. betul banget. Sebenarnya apa sih yang insecure dari kalian? Kan itu punya kapabilitas masing-masing ya. Betul Masing punya sekali, kemampuan Mas Rimba. masing-masing. Jadi yang penting kata Bang Ihsan ini adalah PD dulu teman-teman. Oke gitu ya. Ya, Mungkin oke. Bang Ihsan satu lagi nih permintaan dari saya. Mungkin ada 3 kata untuk teman-teman ada di rumah nih. Paperta 57 Adhika Rantari. Oke, 3 kata ya. Apa ya, bingung. Mungkin sesuai dengan nilai Saung Tani aja kali ya. Apa Saung tuh Bang Tani Ihsan? 2021. Boleh kasih tahu ke teman-teman semua ya? Bersama, peduli, dan bersinergi. Mantap. Catat teman semuanya untuk kegiatan kita berikutnya lagi. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan episode kita berikutnya karena masih ada lagi loh teman-teman episode berikutnya. Oke, oleh karena itu stay tune aja di sini, stay tune di kegiatan kita Ormawa Menyapa karena teman-teman akan lebih mengenal lagi dengan fakultas kalian, Fakultas Pertanian IPB University. Mungkin itu saja dari saya Rimba Basuki, Paperta 56 dan rekan saya Muhammad Ihsan Variansa, Paperta 56. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.